ومشايخنا ومعلمينا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأنا خصوصا من أهل الحاضرين من هذه الجماعة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها البر وبحرها برضاها وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih Mas Ganjar yang telah mendokumentasikan ta'lim kita pada setiap subuh, ya, bukan hanya saya insyaallah, juga para masyayikh yang lain, para guru-guru kita yang lain, ya, sehingga saya bisa melihat, ya, mereview kembali apa yang sudah pernah saya sampaikan. Ternyata kita masih baru sampai maqalah yang ke-18. Jadi hari ini insyaallah maqalah yang ke-19. Saya ingat sekali bulan Oktober memang materinya itu materi spesial terkait Maulid Nabi. Lalu bulan berikutnya terkait dengan keutamaan ilmu menyangkut Hari Guru bahkan. Desember kemarin saya sengaja karena kedatangan guru kita, ya, Dr. Haji Juraidi waktu itu dari Jakarta, dosen UIN, Desember. Januari libur karena berangkat umroh. Alhamdulillah, ya, aman lancar terkendali Pak Joko, ya, jamaah. Cuma dahsyat, ya, penuh luar biasa karena habis COVID 3 tahun libur, berangkat umroh. Biasanya Jabal Rahmah itu hanya padat di tubuhnya itu, di jabalnya, di bukitnya, tapi di bawah ini juga lautan manusia. Subhanallah, luar biasa. Ya, yang belum berangkat haji atau umroh mudah-mudahan, ya, segera diberangkatkan. Tadi doanya sudah dari Aceh, dari Kiai Aceh. Alhamdulillah kita didoain. Itulah enaknya sholat subuh bisa berjamaah. Kita semua mengaminkan doa imam, ya. Allah malu kalau Allah tak kabulkan, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, doanya luar biasa. Diluaskan rezeki anak turunan kita menjadi anak turunan yang soleh. Kita tidak dijadikan orang yang lalai, yang lupa untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan doa-doa yang lain. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-maqalatu at-tasi'ata 'asharata. Maqalah yang ke-19. Uhiya ba'dil anbiya. Telah diwahyukan oleh Allah, ya, karena para nabi itu mendapat wahyu. Ya. Apa wahyu kepada sebagian para nabi? Ati'ani fima amartuka wa la ta'sini fima nasahtuka. Ati'ani fima amartuka, patuhlah, taatlah terhadap apa-apa yang aku perintahkan kepadamu wahai para nabi. Wala ta'sini, jangan kamu maksiat, jangan kamu durhaka, ya, fima nasahtuha, terhadap
sesuatu hal yang telah aku nasihatkan kepadamu. Menarik sekali. Apa maksudnya? Jelasnya tegese, kalau kata orang pesantren, para santri dulu, jelasnya fima da'watuka ila ma fihi as-shalah. Apa-apa yang aku serukan, aku dakwahkan, aku minta kepada kalian, segala perintahku pasti mengandung kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ma fihi as-shalah. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu tanpa makna. Tidak mungkin. Sama dengan kita orang tua. Kita memerintahkan anak-anak kita. Lazimnya. Adakah keburukan di sana? Adakah keburukan di sana? Tidak ada. Yang ada adalah as-shalah, kebaikan. Nah, yang rajin belajar. Nah, perintah. Apalagi ini perintah dari Allah, pasti mengandung kebaikan-kebaikan. Sementara wa nahaituka amma fihi al-fasad. Ketika aku melarang kepadamu, wahai para nabiku, kata Allah, amma fihi, segala sesuatu, fihi, di dalamnya itu al-fasad, pasti mengandung kerusakan, keburukan. Allah larang minuman keras. Pasti di balik larangan-larangan Allah itu terdapat kerusakan. Karena sayangnya Allah sama kita, dilarang minuman keras. Main apa tuh? Main kartu, ada taruhannya ya. Judi itu nggak mesti harus pakai, apalagi sekarang ada istilah judi online. Kenapa Allah larang? Amma fihi al-fasadu, karena di dalamnya pasti terdapat keburukan, kerusakan. Ya Allah, intinya dah habis. Halo? Intinya dah habis. Apa aja yang ada di rumah, dijual. Dah habis di rumah, punya siapa yang dijual? Nauzubillah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Melihat barang yang kira-kira bisa pindah tangan, makanya terjadi pencurian. Termasuk juga kenapa mencuri dilarang. Mengambil harta benda saudaranya yang tanpa hak itu dilarang, karena di dalamnya amma fihi al-fasad, karena ada kerusakan. Allah sayang sama kita, Bapak Ibu. Zina dilarang, pasti di dalamnya ada kerusakan. Ya, apalagi nikah sekarang di KUA. Kalau di kantor gratis, Bapak Ibu. Halo, jam kantor Senin sampai Jumat. Tapi kalau nikah di luar, di masjid, di rumah, di hotel, ada biaya. Gak banyak, 600.000 rupiah, dan itu pun disetorkan negara. Jadi gak ada yang sulit sekarang, insya Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang sulit itu kalau ada yang mau menyulit-nyulitkan. Kalau bisa dipersulit, kenapa gitu?
bercerai. Waliyahzubillah. Mudah-mudahan Allah berikan kelanggengan rumah tangga kita, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Saya bilang sama kawan-kawan, jangan sampai ketemu istri saya di kantor. Halo, jangan sampai ketemu istri saya di kantor. Kenapa? Istri saya kan hakim di pengadilan agama. Tahu sendiri pengadilan agama. Kau tukang nikahin orang, pengadilan agama suka cerai. Perceraian, kalau kita ngajukan perceraian, murah meriah. Kenapa harus pakai tenaga? Harus bayar sekian juta. Ada orang yang memang ingin memanfaatkan. Tadi itu, ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa diper? Tapi di kantor, Masya Allah Bapak Ibu, kita bayar sekian, namanya uang panja. Dilihat, ya. Kalau daerahnya agak jauh, panggilannya mungkin lebih mahal. Ya, saya dengar informasinya, taruhlah 1 juta kita bayar. Panjang namanya. Panggilan berapa kali dihitung. Nanti kalau ada lebihnya, 50.000 sekalipun dikembalikan Bapak Ibu. Semua sekarang itu dicatat. Bukan cuma malaikat yang catat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhiya ila ba'dil anbiya ati'ni fima amartuka wa la ta'shini fima nasahtuka. Taatlah, patuhlah terhadap apa-apa yang aku perintahkan kepadamu wahai para nabi, dan jangan sekali-sekali durhaka terhadap segala sesuatu yang aku nasihatkan kepadamu. Maksudnya, kata Syekh Imam An-Nawawi, segala sesuatu yang aku dakwahkan, aku serukan kepadamu, pasti di dalamnya mengandung kebaikan-kebaikan. Dan segala sesuatu yang aku larang kepadamu, karena sesungguhnya di dalamnya pasti mengandung keburukan-keburukan. Terakhir contoh kecil aja, anak kita yang masih balita. Mama, minta uang, ma. Ayah, minta uang. Buat apa, nak? Mau beli jajan, permen. Kasih. Ya, beli permen. Kedua kali datang lagi. Ya, bunda minta uang. Kita tanyakan untuk apa? Mau beli permen, ayah, bunda. Jangan. Tadi kan sudah batu nanti. Kita larang ya. Nah, larangan kita ini, ya, pasti karena kita sayang sama dia. Karena kalau kita kasih, akan mengandung keburukan. Mungkin sariawan, mungkin batu. Betul? Betul Bapak Ibu? Suami melarang istrinya. Halo? Insya Allah larangan itu mengandung kebaikan dilarang. Karena kalau dikerjakan pasti terdapat kerusakan. Suami memerintahkan kepada istrinya pasti mengandung kebaikan. Makanya para istri, halo, ada nggak para istri di sini? Oh, di sana ya. Patuh taatlah kepada suami, karena sesungguhnya para suami ini sayang sama para istri. Apalagi kalau lihat wajah-wajahnya, ya Allah, wajah-wajah soleh. Amin. Ustaz, masa suami aja yang sayang sama istri? Kami juga para istri sayang kok sama suami. Amin. Alhamdulillah. Selesai makalah 19. Lanjut. Al-maqalatul 'ashrun. Makalah yang ke-20. Makalah yang ke-20. Apa makalah yang ke-20 ini? Ikmalul 'aqli itba'u ridwanillahi ta'ala.
menarik, tidak kalah menariknya dengan yang tadi. Ikmalul aqli itba'u ridwanillahi ta'ala. Sempurnanya akal, itba'u ridwanillahi ta'ala, itu mengikuti segala apa yang diridhoi, yang direstui, disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akal yang the best. Itu sempurnanya akal, karena senantiasa mengikuti apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ridho gak kita sholat nih? Amin, insyaallah ridho. Udah gitu, habis sholat subuh ada taklim yang isi Ustaz ridho. Mudah-mudahan bukan cuma sekedar namanya, tapi Allah benar-benar ridho dengan saya. Amin. Ridho dengan kita semua. Wajtinabu sukhtihi, bukan hanya mengikuti segala yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, tetapi sekaligus sempurna dengan itu, berbarengan dengan itu, dia jauhkan, dia tinggalkan apa yang menyebabkan Allah itu murka. Sukhti, Allah itu marah. Diperintah nggak dikerjain, ketika dilarang justru yang dikerjain. Allah marah nggak? Marah. Allah murka nggak? Murka. Suruh sholat nggak mau, suruh puasa nggak mau. Ini besok bulan Ramadan, sekarang udah tanggal berapa? Tadi malam saya ngisi Isra Mi'raj, masih ada Isra Mi'raj. Terakhir saya ngisi Isra Mi'raj tanggal 5 Maret nanti. Kalau nggak salah tanggal 6. Sekarang tanggal 7 Sya'ban. Ya Allah, udah dekat puasa. Suruh sholat nggak mau, suruh puasa yang wajib Ramadan masih juga nggak mau, banyak alasan. Giliran yang nggak diperintah, yang dilarang malah dia kerjakan. Kata almarhum Kiai Zainuddin MZ, sehari kalau nggak nyekek botol gitu. Saya masih ingat ya, ceramah-ceramah fenomenal ya. Maksudnya minuman keras, nyekek botol gitu. Nauzubillah. Jangan sampai ada yang masuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah ke dalam tubuh kita. Nah, ini makalah yang sebelumnya ini kalau tidak salah. Berarti makalah yang ke-18. Man taraka dzunub, ya. Man taraka dzunub wa akala al-halal raqqa qalbu. Man taraka dzunub, barang siapa yang meninggalkan dosa, maka akan menjadi lembut hatinya. Man taraka al-haram wa akala al-halal saffat fikratuhu. Barang siapa yang memakan, meminum barang-barang, saya makan minum kok barang-barang, makan minum yang halal, meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan sama Allah, saffat fikratuhu, maka akan menjadi cerdas, murni, jernih pikirannya. Masih ingat? Masih ingat apa masih lupa? Kalau lupa tinggal buka aja Facebooknya Bang Ganjar. Ganjar tambahin narasinya. Pertemuan saya kayak ini, narasinya ditambahkan makalah yang saya kasih bocoran 3 makalah aja hari ini insyaallah 19, 20, 21 3 supaya cepat hafal Pak Joko. Supaya cepat hafal. Enggak cepat-cepatan hafal. Allah manfa'na bima 'allamtana. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, barokah fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Walaupun sedikit Bunda ya, tapi insyaallah manfaat dan barokah. Ya. Jadi jangan ngejar wisuda ya. Jangan ngejar khatam-khatam. Dijelaskan lagi sama Imam An-Nawawi, maksudnya, tegasnya, fakhilafu dalik jununun. Kalau kebalikan dari itu yang dia kerjakan,
Junun. Junun apa junun? Kata Syekh Imam An-Nawawi, kalau yang dikerjakan kebalikannya, akal kok mengerjakan sesuatu yang menyebabkan Allah murka. Halo? Dan dia selalu menghindarkan segala apa yang menjadi Allah itu ridho. Innalillah. Itu namanya fakhilafu dzalik. Kalau yang dilakukan itu berlawanan daripada itu, khilaf kebalikan daripada itu, junun. Itu berarti gila, kata Imam Nawawi. Akalnya enggak sehat. Bahkan hilang akal. Ikmalul aqli. Sempurnanya akal, itba'u ridwanillahi ta'ala wa jitinabu sukhtihi. Sempurnanya akal adalah mengikuti apa yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dan meninggalkan segala yang dilarang. Fakhilafu dzalik jununun. Kalau kebalikannya justru yang dilakukan, maka junun. Itu namanya gila. Kalau orang Jawa bilang gila itu apa? Edan. Terus apa lagi? Seteng. Apa lagi? Edan, gila, seteng. Apa lagi? Sableng. Cakap Melayu apa? Ayo, yang dari Medan apa? Yang dari Padang apa? Kilo. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Bapak Ibu, sekecil apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, sikap laku kita, tutur kata kita yang menyebabkan Allah ridho sama kita. Amin. Allahumma amin. Senyum kita Allah ridho. Halo? Senyum kita saja Allah ridho. Apalagi senyum sama istri. Istri senyum sama suami. Tadi malam saya bilang, Bunda, ya Pak Ustaz, Bunda, tahu Hajar Aswad? Tahu Ustaz. Jamaah haji umroh banyak yang cium Hajar Aswad. Iya Pak Ustaz. Kan keutamaannya sangat besar. Bunda, ada yang ngalahin Hajar Aswad kalau kita cium. Apa Pak Ustaz? Cium tangan suami lebih utama daripada nyium Hajar Aswad. Halo? Kita tahu. Apalagi tangan suaminya hitungnya lebih kurang sama dengan Hajar Aswad. Wah, itu berkah itu. Kadang berjibaku luar biasa, rela desak-desakan, injak kakinya demi mencium Hajar Aswad, tapi tangan suaminya di rumah tak pernah. Halo? Saya hadapnya ke sini sama ke sini enggak berani ke sana. Geser. Curhat nampaknya. Kapal oleng dan enggak, Bunda, nanti ada gilirannya kok, ya. Ada gilirannya untuk para suami-suami. Oh iya, Sayyidina Umar pernah. Jangan salah paham. Bukan kita mengecilkan Hajar Aswad, tidak. Batu, kata Sayyidina Umar. Kamu tuh cuma batu. Tapi ingat, itu batu yang diambilkan dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apapun, ini tugasnya Sayyidina Umar. Kamu tuh cuma batu. Kamu tidak bisa memberi manfaat sama saya dan tidak bisa memudorotkan saya. Andai saja Rasulullah tidak aku lihat mencium engkau, selamanya engkau tidak aku cium. Masya Allah, tugasnya luar biasa Sayyidina Umar. Karena Rasulullah aku lihat mencium engkau, aku juga mencium. Maksud saya
cium hajar aswad boleh, tapi jangan sampai tidak mencium tangan suami. Ternyata juga punya keistimewaan, terutama sebagai bukti kepatuhan seorang istri. Saya buka rahasia Bunda, boleh? Suami yang bertukus lumus berangkat pagi, pulang sore, begitu pulang ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, lihat wajah istrinya senyum, lalu cium tangan, itu nyes, plong, hilang rasa capek. Betul Bapak? Oh, kasih tahu ya kawan-kawan yang lain ya. Deser. Bukan hanya bundanya, anak-anak datang, ayah balik, ayah pulang, cium tangan satu-satu, masya Allah, pelipur lara, ya, kurrota ahyun, makanya disebut penyejuk mata, Makanya kalau orang nikah itu kan di khutbah nikah, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia ini adalah kesenangan dan yang paling menyenangkan adalah istri yang soleh. Bagi suami, bagi istri, suami yang soleh itu menyenangkan. Ya. Makanya jadi suami juga harus pandai-pandai mengambil hati istri. Betul Bun? Apalagi mau puasa nih, jangan nunggu istri ngajukan proposal. Halo? Perlu apa deh? Wah, ini mau puasa deh. Ada yang mau beli apa? Bapak, sekali-kali kita buka kotak make up istri lah. Halo? Bukan suami kepo, bukan. Itu saking pedulinya suami. Kadang-kadang ada istri yang untuk lipstick itu ya Allah kecil. Pernah buka? Pak Haji pernah buka? Jangan-jangan nggak pernah ya? Nggak apa-apa. Ya Allah, istri. Ya. Udah kecil gini lipstiknya. Ya. Gak usah nunggu istri. Dek, kita jalan malam mingguan. Nah, halo. Romantis lah. Romantis. Rasulullah itu romantis sampai akhir hayat sama istri. Jangan pernah malu. Ustaz kayak ABG aja. Enggak. Naluri ingin dicintai, disayang, naluri ingin dihormati itu milik siapapun. Fitrah kita. Ya. Jalan-jalan berdua. Anaknya di mana ya Ustaz? Ya, kalau anak yang udah gede-gede kan biasa punya acara sendiri-sendiri ya. Gandengan tangan sama istri. Wah, kelihatan romantis, mesra. Pahalanya gede loh. Halo? Tapi yang digandeng tangan jangan tangan istri orang lain pula. Na'udzubillah. Siapa bang itu bang? Istri lah. Kayaknya beda sama yang kemarin bang. Ya. Nah, kadang-kadang istri baperan juga dibilang begitu sama suami yang maksud naik bintang. Ya. Padahal maksud kawannya itu canda. Ya, mungkin ya dapat kebetulan ya istri sahabatnya yang baper dilepas langsung. Benar-benar siapa kemarin Pak? Tidaklah bercanda itu kawan ya. Ma ad-darru fitnata ba'di illa nisa. Halo? Kata Nabi, maaf Bunda. Maaf, ini biasanya hadis ini oleh aktivis gender itu akan dikritisi juga. 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah bersabda, ma ad-darru fitnata ba'di illa nisa. Tidak ada yang lebih memudaratkan, tidak ada yang lebih berbahaya
Tidak ada yang lebih menyengsarakan fitnah setelah saya nanti illa nisa. Soal perempuan. Halo, bagi perempuan tentu ya laki-laki dianggap ya. Kita ikuti yang di atas tadi, ikmalul aqli, kesempurnaan akal, sesempurna-sempurnanya akal mengikuti yang diridhoi Allah dan menjauhkan segala yang dilarang. Mudah-mudahan kita dikuatkan, diberikan kesabaran, istiqomah untuk senantiasa mengikuti yang diridhoi oleh Allah dan menjauhkan segala yang dilarang. Apapun. Amin. Allahumma amin. Selesai makalah ke-20. Lanjut. Al-maqalatu al-hadiyatu wal 20. Makalah yang ke-21. Apa ini? Qila, ada dikatakan ghurbatanil fadili wala watananil jahili. La ghurbata, maaf ketinggalan lamanya. La ghurbata lil fadili wala watana lil jahil. La ghurbata lil fadil. Tidak ada keterasingan bagi orang yang memiliki keutamaan-keutamaan. Tidak ada keterasingan bagi orang-orang lil fadil, memiliki skill, memiliki ilmu. Nanti kita lihat nih. Dan kita baru mudeng kalau sudah dijelaskan sama beliau Syekh Imam An-Nawawi. Alhamdulillah kemarin saya umroh tahadus bin Imam. Hampir tiap tahun saya bawa jamaah, kecuali Covid 3 tahun libur. Nah, baru kemarin saya berangkat. Baru kemarin itulah saya bisa ziarah ke Ma'la, masuk ke dalam. Ya Allah, saya bisa ziarah ke makam Syekh Imam An-Nawawi. Padahal kita ngaji ini udah 2 tahun lebih kurang. Gak bisa menahan air mata, saya cium tanah tubuh kuburan itu, ya, dalam bentuk penghormatan. Ya Allah, bercucur air mata Bapak Ibu. Alhamdulillah, hikmah berkah Syekh Maimun Zubair dimakamkan di Ma'la sekarang, pihak kerajaan memberikan kelonggaran untuk kita bisa berziarah ke sana. Subhanallah. Ya, biasanya kan masuk Ma'la hanya kalau ada orang yang meninggal bisa masuk. Sekarang enggak boleh. Alhamdulillah. Ya. Haji saya 2004 sama istri, dengan tangan lah, sama istri saya kok. Ya, jalan dari Masjidil Haram sampai ke Ma'la. Jalan, Umi ini Ma'la. Di sini Khadijah Al-Kubra dimakamkan. Hanya dari luar. Ini kita benar-benar masuk ke dalam. Alhamdulillah. Bisa ziarah ke makam Khadijah Al-Kubra. Ya Allah, malam Jumat saat itu saya ingat betul, saya diantar sama kawan-kawan mutawif di sana, mukimin kita. Kalau di makam Syekh Imam An-Nawawi saya menangis, terlebih di depan makam Khadijah Al-Kubra. Masya Allah, Bapak itu tanah biasa, tapi kok harumnya, Masya Allah, harumnya luar biasa. Ya, kalau di makam-makam para wali itu kadang kan memang sengaja dibaluri, kayak Ka'bah itu harum sekali kan, itu dibalur minyak, apa namanya, kiswah dibalur. Apalagi Hajar Aswad itu memang itu. Makanya saya tidak pernah merekomendasikan jamaah umroh ketika tawaf itu sebelum selesai mencium dan parfum itu wangi-wangian kan. Nah, kalau mencium Hajar Aswad, kalau memang putaran sudah selesai tawaf
tiba putaran 1 kali, silakan. Pegang Ka'bah silakan. Kadang-kadang ada yang protes juga, Pak Ustaz jauh dari Batam masa pegang Ka'bah aja nggak boleh. Halo? Karena perintah tawaf itu mengelilingi Ka'bah, bukan nak pegang-pegang. Apalagi nginjak sadarwan, ada batu marmer di sekitaran Ka'bah itu tak boleh. La yuhtasab, tidak dihitung. Putaran ketiga atau putaran berapa? 3 misalnya. Kita nginjak sadarwan, dianggap itu baru 2, belum 3. Bukan batal tawaf, bukan. Putaran kelima kita masuk ke Hijri Ismail, maka putaran kelima tidak dianggap, la yuhtasab, maka dianggap baru 4. Bukan batal mulai dari pertama lagi, bukan kaki. Ya, kapan selesai? Nah, kalau mau pegang Ka'bah, Bapak Ibu, nanti kalau udah selesai, atau ketika tawaf sunnah, ya. Agar tidak muskil. La qurbata lil fatin wala watana lil jahil. Tidak ada keterasingan bagi orang yang memiliki ilmu, memiliki keutamaan. Di mana dia tinggal, nanti keterangan. Dia merasa kampung halamannya. Wala watana lil jahil. Tidak ada wilayah, tidak ada negara, tidak ada tanah air lil jahil bagi orang bodoh, bagi orang yang kerdil. Maksudnya apa? Al-muttasifu bil ilmi wal amal. Ya, karakter yang disifatkan kepada orang-orang yang ahli ilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Dia punya skill, dia punya kemampuan. Apa saja? Ada yang insinyur, ada yang dokter, ada yang guru, ada yang sarjana hukum. Dia punya kemampuan, dia amalkan ilmunya. Karena mukhraman mu'azzaman 'indan nas, maka pasti orang-orang itu yang punya kemampuan itu, punya keutamaan itu akan dihormati, dihargai, dimuliakan oleh manusia. Fi ayyi baladin, di negara mana saja, di daerah mana saja. Kita hijrah dari kampung kita. Kampung kita adalah tanah air kita. Kita hijrah ke Batam karena kita punya skill, kita punya kemampuan. Rasanya Batam juga kampung kita, betul? Kita nggak merasa asing. Bahkan ketika memang dia memiliki keutamaan yang lebih, ya, bukan hanya tidak merasa terasing, tapi dia dihargai, dihormati oleh manusia. Dia punya skill, punya kemampuan. Dia berangkat keluar dari Indonesia, keluar negeri. Lihat orang tua kita, pemimpin kita siapa? Yang punya volume. Habibie, di mana itu? Di Jerman. Dihargai orang, mendapat penghargaan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia punya kemampuan, dia punya skill. Dan boleh jadi Jerman itu negara kedua bagi dia, ya. Boleh jadi, dia nggak merasa terasing. Hidup di mana saja. Orang yang punya ilmu, insya Allah itulah tanah air dia. La gurbata, dia tidak merasa terasing. Tapi mukraman mu'azzaman indan nas fi ayyi baladin kana fakana kullu baladin indahu watanan, karena dia merasa semua balad, semua daerah, semua wilayah watanan adalah tanah airnya bagi orang yang memiliki ilmu. Walau kana gharbiyan, ya,
Walaupun daerah itu awalnya asing bagi dia, tapi lama-kelamaan kampung halaman. Bang Ajar udah berapa lama di Batam? Setengah umur. Kayaknya di kampung yang kedua kan? Iya. Kita semua ini kan muhajirin. Ya, kita hijrah dari kampung kita. Kita insya Allah nggak merasa terasing di sini. Wal jahil itu tadi lil fadil, yang punya keutamaan. Lalu bagaimana dengan orang yang jahil? Kata Syekh Imam An-Nawawi, mihlasu dzalik, kebalikan daripada itu. Orang bodoh di kampung halamannya sendiri aja merasa terasing, boleh jadi. Halo? Gak punya skill, gak punya kemampuan, diajak ngaji gak mau. Hah? Habis waktunya dipakai untuk yang sia-sia. Jagongan dari pagi ketemu apa jagongan? Jagongan, jagongan. Dia nongkrong, ngumpul-ngumpul pagi, siang, sore, sampai malam. Kopi gak habis-habis. Habis waktunya. Gak ada yang dia lakukan. Ilmu tak ada, jadi bodoh. Kampungnya sendiri aja dia merasa terasing, apalagi dia hijrah pindah ke kampung orang. Orang nggak kenal dia, nggak tahu dia. Tidak ada yang bisa dilakukan sama dia, tambah terasing lagi. Halo, betul? Ayo, kita, keluarga kita, anak-anak kita bekali dengan ilmu, bekali dengan ilmu. Terlebih ilmu-ilmu agama, ya. Gak apa-apa jadi pilot, tapi pilot yang memiliki integritas bagus terhadap agama. Dia seorang muslim sejati. Gak apa-apa jadi dokter. Bila perlu dokter yang kiai. Halo? Nah, jadi insinyur. Apalagi pesantren-pesantren sekarang Bapak Ibu, Masya Allah, apalagi yang hafid, itu biasanya masuk perguruan tinggi yang favorit itu tanpa tes biasanya. Ya, 5 juz, 10 juz. Lebih kurang 3 atau 4 tahun lalu saya termasuk tim seleksi administrasi orang yang mau masuk kepolisian di Polrestabes Barelang. Ya Allah, yang jurusan agama nggak ada. Sehingga komandan, Pak Ustaz, ini nanti anak-anak siapa yang imami kalau sholat? Halo, Pak Ustaz, saya kasih waktu 2-3 jam. Pak Ustaz, tolong telepon kawan-kawan yang punya pesantren di Batam. Saya perlu walaupun cuma 5 juz, 10 juz dia hafal. Masuk Ustaz, saya jamin. Wah. Karena saya jamin langsung bunyi bel. Ya. Saya telepon. Datang 2 orang. Wah. Yang satu khatam 30 juz. Yang satu baru 10 atau 15 juz. Cuma saya KTP-nya bukan KTP Batam. Yang satu enggak punya ijazah. Ijazahnya ada tapi ijazah pesantren, belum mu'adalah, belum diakui. Mestinya harus yang mu'adalah. Nah, pesantren itu kan ujian negara, nggak apa-apa. Makanya jangan terlalu antipati terhadap kegiatan atau program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kita ikuti. Tapi mudah-mudahan sekarang banyak polisi kita, banyak tentara kita yang juga dari alumni pesantren. Alhamdulillah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan barangkali ada yang 1-2 menit, ada yang mau sharing dengan saya. Tak ada? Saya tutup dengan sama
sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita. Allah jaga jiwa kita dalam taat. Allah luaskan hati dan pikiran kita. Allah ampuni segala dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, barakah fid din wa dunya wal akhirah. Anak turunan kita menjadi anak turunan yang saleh. Ayah bunda kita, guru-guru kita, para alim ulama kita, para pendahulu kita yang lebih dulu meninggalkan kita, mudah-mudahan jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Amin. Kita, ya pasangan hidup kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, para alim ulama kita, para pemimpin kita, anak kita, semua sanak keluarga kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam